Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan juga motivasi untuk kehidupan kita semuanya. Dosa. Ya, saya mau bicara tentang dosa hari ini. Dan karena saya pikir bahwa semua manusia pasti berdosa. Ya kan? Hanya Tuhan yang kudus dan manusia sementara menuju kepada yang namanya kesempurnaan, menjadi sama seperti Kristus, orang percaya. Nah, tapi kalau kita bicara tentang dosa, saudara, ini menarik. Saya ingin kupas sedikit dan mungkin akan terjadi sedikit penolakan dalam diri saudara ketika saya akan ungkapkan ini. Tetapi enggak masalah, nanti kita bisa sharing, bincang-bincang, saudara bisa taruh di kolom komentar dengan bahasa-bahasa yang sopan tentunya ya kan. Oke, jadi gini, kalau kita bicara tentang dosa, dosa itu dalam teks asli disebut hamartia, ya kan? Hamartia itu adalah meleset dari sasaran. Kalau dalam teks aslinya secara arti kata, meleset dari sasaran, atau kalau kita kembali kepada firman Tuhan, dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum atau ketetapan-ketetapan yang sudah diatur oleh Tuhan. Nah, jadi kalau kita bicara tentang dosa itu adalah sesuatu yang dilakukan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Itu dosa. Nah, tapi saudara, tahukah kita, kalau kita ditanya oleh orang, atau saya pernah juga mengalami itu, saya ditanya ketika bicara tentang dosa atau hamartia ini. Nah, kalau saudara ditanya, di manakah pelanggaran pertama terjadi? Dosa pertama terjadi di mana? Oh, ada yang bilang di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik yang jahat dan akhirnya jatuh ke dalam dosa, melanggar apa yang sudah Tuhan perintahkan. Nah, saya mau katakan pada saudara, kalau ditanya, di manakah pertama kali terjadi pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan atau perintah Tuhan, justru bukan di Taman Eden. Karena kita belajar bahwa ternyata sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, ada yang namanya penghulu malaikat, Lucifer atau pemimpin pujian di sorga, itu yang justru lebih dahulu jatuh, melanggar aturan Tuhan dan akhirnya dibuang ke bumi dan menjadi iblis. Nah, jadi kalau kita berdasarkan kisah itu, seperti kitab Yeskiel bilang kan, dia adalah bintang putra fajar, digelar, terus dia ingin menyamai yang maha tinggi dan akhirnya ke bumi lah dia dibuang, kata kitab Yeskiel. Dan akhirnya saudara, kita tahu bahwa ternyata pelanggaran yang pertama terjadi bukan justru di Taman Eden. Ternyata pelanggarannya itu dilakukan oleh oleh malaikat yang adalah tugasnya adalah pemimpin pujian di sorga. Nah saudara, jadi kalau kita tanya, Lucifer ketika dia jatuh melanggar aturan Tuhan, dia ada di mana? Berdasarkan tugas dan wewenang dia adalah memimpin pujian di sorga. Jadi kalau dikatakan seperti itu, artinya sorga adalah tempat pertama kali terjadinya yang namanya pelanggaran. Dan artinya kalau sorga kita punya ekspektasi sorga itu kudus, bagaimana bisa Lucifer atau pemimpin pujian itu melakukan pelanggaran? Sorga kan kudus. Berarti sorga bisa terkontaminasi dong dengan dosa. Nah, ini yang akan kita bahas bersama. Sudah, saya akan coba membahas. Saya sedikit membahasakannya lebih simpel, walaupun ini ada nilai-nilai teologisnya, saudara. Tapi saya akan coba membahas dengan simpel, dengan singkat, supaya saudara bisa paham. Kenapa saya katakan bahwa ternyata sorga bisa terkontaminasi dengan dosa. Ya itu yang terjadi. Kenyataannya bahwa Lucifer adalah pemimpin pujian, justru dia jatuh karena ingin menyamai maha tinggi. Kesombongannya dia membuat dia ingin sama seperti Tuhan. Dan itu yang terjadi juga kepada Adam dan Hawa ketika iblis atau Lucifer yang sudah jatuh itu menggoda dia dengan perkataan bahwa kalau kamu makan ini, kamu akan menjadi sama seperti Tuhan. Bisa melihat, membedakan yang baik dan jahat. Nah, dan itu dilakukan juga, diperuntukkan juga kepada manusia. Dan itu yang dilakukan juga oleh Lucifer ketika dia ada di sorga, ingin menyamai yang maha tinggi. Dan kenyataannya akhirnya jatuh. Nah, saudara, pertanyaannya apakah sorga yang kita tahu bahwa tempat itu kudus, kok bisa terkontaminasi dengan dosa? Berarti sorga tidak kudus dong.
Nah, sekarang kita akan lihat sendiri. Ternyata sorga itu menjadi kudus bukan karena sorga itu bicara tempat, ya kan? Jadi kalau di sorga itu bicara tempat, saudara, tempat di mana Bapa di sorga berada, ya kan? Sekali lagi, sorga itu adalah sebuah tempat di mana Bapa di sorga yang adalah pencipta langit dan bumi berada, saudara. Nah, jadi kalau tempat di mana Bapa di sorga berada, yang namanya sorga itu bisa terkontaminasi dengan dosa, pelanggaran. Ya, karena kita kembali kepada arti kata dosa, pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan, dan hukum-hukum Tuhan dilanggar oleh Lucifer dan akhirnya dia jatuh dan dibuang ke bumi. Nah, artinya kita mau punya pandangan yang bagaimana? Apakah sorga itu kudus, tapi kenyataannya ada pelanggaran pernah terjadi di sana? Berarti tidak kudus dong. Nah, jadi apa yang harus kita bangun dalam pikiran kita kalau kita dipertanyakan dengan pertanyaan ini dan dengan bukti-bukti yang seperti itu? Nah, hari ini saya ingin coba bahas pada saudara secara simple. Ternyata saudara yang sama Tuhan, sorga itu kudus bukan karena tempatnya, tapi karena Bapa di sorga ada di dalam sorga itu. Jadi dengan kata lain, sorga itu menjadi kudus karena adanya Tuhan, karena adanya Bapa di sorga yang adalah yang kudus itu berdiam di sana. Jadi sorga itu kudus karena Tuhan yang kita sembah itu kudus. Jadi tempat di mana dia berada itu menjadi sebuah tempat yang kudus karena adanya objek ini, yaitu Tuhan kita atau Bapa di sorga. Apa dasarnya? Nah, saya akan kasih lihat saudara dasarnya dalam kitab Kejadian, saudara. Nah, dalam kitab Kejadian di dalam Kejadian pasal yang ke-3. Nah, dituliskan di situ dalam Kejadian pasal 3 ketika Musa bertemu dengan Tuhan. Nah, dikatakan begini saudara, ayatnya saya baca, Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-2 mulai. Ya, jadi Keluaran pasal 3 ayat yang kedua. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Ayat ketiga, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Nah, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, bersuruhlah Tuhan dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Bapa. Ayat kelima, lalu ia berfirman, yaitu Tuhan berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saudara, emang dari dulu tempat itu kudus, semak-semak itu kudus? Bukan, saudara. Di sini kita lihat dari kisah ini dalam kitab Keluaran, ternyata semak itu menjadi kudus. Tempat di mana semak terbakar itu kudus karena ternyata Tuhan sementara hadir di situ. Itu maksudnya. Jadi semak itu apa sih semak itu? Ya kan? Semak mana ada semak yang kudus? Apa bedanya dengan semak-semak yang lain di sana waktu itu? Tempat Musa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya. Tidak ada yang kudus di situ. Tapi kenapa bisa dikatakan tempat itu menjadi kudus? Bahkan Musa disuruh tanggalkan kasutmu Musa karena tempat ini kudus. Apakah karena api menyala? Bukan juga itu. Nah, kita ketemukan kuncinya, saudara. Jadi tempat di mana Musa melihat semak duri itu menyala, saudara. Semak-semak itu menyala. Ternyata karena adanya Tuhan hadir di semak-semak itu. Tuhan hadir di daerah itu, di tanah itu, sehingga Musa pun harus tahu, dikasih tahu oleh malaikat.
tanggalkan kasutmu karena tempat engkau berdiri itu kudus. Apakah tempatnya kudus? Bukan, karena kehadiran Tuhan di situ membuat tempat itu menjadi kudus. Jadi bukan soal tempatnya, tapi karena hadirnya Tuhan, saudara. Jadi sorga itu jadi kudus karena bukan soal tempatnya, tapi karena Tuhan hadir dan bertahta dan berdiam di situ, maka sorga menjadi kudus. Makanya bukan soal kesalahan Lucifer atau apa, sehingga kita bisa, oh masa sih sorga itu kudus bisa terkontaminasi dengan dosa? Bukan terkontaminasinya. Jadi sorga itu kudus karena Tuhan ada di situ, disebut kudus. Bahkan Musa pun tahu, sadar, dikasih tahu sama malaikat, Musa tanggalkan kasutmu karena tempat itu kudus. Nah, jadi dengan kata lain, saudara, kalau kita bicara tentang dosa, maka dosa tidak akan berkuasa ketika tempat itu menjadi kudus. Maka itu sebabnya kenapa setiap orang percaya Tuhan mau dia harus hadir dalam hidup kita. Karena di mana Tuhan hadir, maka di situ akan membuat kita menjadi orang yang kudus. Jadi kekudusan itu bukan karena saudara lakukan ini, lakukan saudara jadi kudus, bukan. Justru karena faktor hadirnya Tuhan dalam hidupmu yang akan membuat kehidupanmu menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa melakukan perbuatan apapun untuk mencapai standar kekudusan Tuhan. Tidak ada. Tapi justru kekudusan itu datang dari Tuhan. Kenapa? Karena hadirnya Tuhan di dalam hidupmu, itu yang membuat engkau menjadi kudus di hadapan Tuhan. Caranya gimana? Ya tentu lewat hidup kita. Ya kan? Izinkan Tuhan terus hidup dalam hidup kita, berdiam dalam hidup kita. Dan biarkanlah dia bergerak dalam hidup saudara. Karena tempat di mana Tuhan berada, maka tempat itu akan menjadi kudus. Sorga bisa mungkin terkontaminasi dengan dosa, karena kesalahan Lucifer, pelanggaran-pelanggarannya. Tapi sorga bisa menjadi kudus, karena bukan soal tempatnya, tapi karena hadirnya Tuhan di sorga itu sendiri. Musa bisa melihat tempat itu jadi kudus, bukan karena tempat semak-semak itu kudus, tapi justru karena Tuhan hadir di situ, membuat tanah itu menjadi tanah yang kudus. Dan kalau saudara bisa bayangkan bagaimana luar biasanya ketika Tuhan hadir dalam hidupmu, maka tempat di mana dia hadir akan menjadi tempat yang kudus. Dan itu yang menjadi kerinduan Tuhan, supaya di mana dia hadir dalam hatimu, dalam hidupmu, maka hidupmu akan menjadi persembahan yang berkenan, yang kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Saudara-saudara Tuhan, ini mungkin yang saya ingin bagikan buat kita, sehingga saudara akan terbuka bahwa bukan soal tempatnya menjadi kudus. Gereja itu menjadi kudus bukan karena gerejanya, tapi karena hadirnya Tuhan di tengah-tengah gereja saudara. Saudara jadi kudus bukan karena saudara lakukan kebaikan-kebaikan, tapi justru karena hadirnya Tuhan di dalam hidup saudara. Sebabnya kita perlu kehadiran Tuhan untuk menguduskan dan menyucikan saudara dan saya. God bless you. Semoga saudara diberkati lewat pembelajaran ini. Kalau saudara diberkati, jangan lupa like dan juga komen. Dan terus dukung channel ini untuk terus bisa memberikan edukasi pembelajaran firman Tuhan dan motivasi buat kita dengan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Sehingga saudara dapatkan terus notifikasi dari setiap pembelajaran firman Tuhan yang saya bagikan buat saudara. Saya berdoa Tuhan memberkati semuanya, damai sejahtera Tuhan menguasai hati dan pikiran kita. Amin.